Secara khusus dan lebih pride-nya lagi adalah ada bahasa satu-satunya. Tahun 2023, atas hasil dari tahun 2002 tersebut, Dinas Kesehatan melihat nih potensi PT JIP untuk mengikuti ke ajang yang lebih tinggi lagi. Jadi penghargaan ini tuh kita mewakili DKI Jakarta ya Mbak Dita ya? Hai, welcome to JIP Collaboration Podcast. Balik lagi Mas Gal. Balik lagi setelah hampir Gila lama banget sih. betul. Nggak ada syuting podcast, nggak ada Betul. tayangan podcast kita loh. Tapi jangan sedih, Fis. Ini itu kita sudah masuk ke season Dua. Oke. Gaya-gayaan pakai season 2, padahal baru 6 video loh. Tapi kan biar apa? Ada Biar spesial lah. Betul, Ya. biar spesial. Buat teman-teman sahabat Jeep biar spesial semuanya. Kita hari ini santai, bakal ngobrol santai kayak biasa. Dan yang spesial pada hari ini adalah kita akan ngebahas sebuah prestasi Mas Gal. Betul. Wah, prestasi. Prestasi Mas Gal yang baru didapat oleh Menarik. PT Jeep. Menarik. Secara khusus dan lebih pride-nya lagi adalah ada bahasa satu-satunya Wow. yang berhasil mendapatkan penganugerahan ini. Biasanya kalau satu-satunya ini penghargaannya bukan kaleng-kaleng. Bukan kali-kali. Bukan kaleng-kaleng ya. Spesial, pakai telur, Wih. karet 2, Pakai kornet. pakai konten juga. Oke, teman-teman sudah hadir bersama kita pada sore hari ini atau pada hari ini adalah Mas Rihadi dan juga Mbak Deta dari Corporate HSE PT Jeep. Halo Mas Tri. Halo. Mbak Deta. Halo Mas kalian Abi. semua. Halo Mas Gal. Welcome di podcast Jeep. Fis, Pertama kali tapi ya. Emang ini berbeda ya, aura dapat penghargaan kayak ceria semua. Iya. Terus color coordinate lagi langsung hijau-hijau. Dan Gio lo pada berdua ya? Oh Iya. enggak, Dan jadi itu kan melambangkan Iya. environment ya. Tiga juga. Keren. Tiga juga. Oke. Susah emang kalau ngobrol sama HSE. Bawaannya mau ya health, Bener. safety, sama Safety. environment. Bener. Siap. Nggak boleh macem-macem kalau mau HSE. Monggo Mas Gal, ditanyain. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian tahu ya, di luar sana, baik itu insan Jeep ataupun bukan insan Jeep, PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung ini kita baru mendapatkan award dari Kementerian Kesehatan. Yang dimana Kementerian Kesehatan ini menganugerahi PT Jeep dalam ajang Mitra Bakti Husada. Bener ya? Mas Iya, Ria? 2023. 2023. Nah, sebenarnya nih, Vis, ini sebenarnya banyak yang pengen gue tanyain. Hmm. Tapi mungkin untuk pertanyaan pertama dulu, sebenarnya ini penghargaan apa sih? Mas Tri dan juga Mbak Dita boleh sharing nggak? Monggo Mas Tri. Oke, baik. Jadi Mitra Bakti Husada itu merupakan salah satu ajang event tahunan dari Kementerian Kesehatan yang dimana dalam event tersebut memang akan diberikan semacam penghargaan kepada salah satu pemangku kepentingan, baik itu pelaku ataupun badan usaha yang telah melaksanakan berbagai program, baik itu untuk K3 perkantoran ataupun GP2SP. Nah, alhamdulillah saat ini PT Jeep mendapatkan penghargaan dalam hal K3 perkantoran untuk Mitra Bakti Husada tahun 2023. K3 perkantoran. Iya. Berarti Benar. terkait implementasi K3 untuk perkantorannya Mas Tri. Iya, baik. Ada serangkaian penilaian tuh yang udah dilakukan berarti kemarin. Iya, jadi memang untuk penilaiannya kita mungkin flashback dulu ya. Jadi tahun 2021 pada saat itu kita memang sudah melakukan atau mulai mengikuti Mitra Bakti Husada, tapi pada saat itu hasilnya apa Mbak Dita? Belum dapat ya. Belum dapat apa. Jadi Iya. sebelumnya itu kita pernah ikut tapi nggak dapat ya. Karena setiap Dapat, 1 tahun ya. sekali ya Mas. Oke. Self-assessment. Wah. Pasti untuk suratnya tulisannya coba lagi tahun depan Iya. gitu. Coba lagi. Atau mungkin ini, Bis, Anda kurang beruntung. Ada coba lagi tahun depan gitu ya. Terus Kemudian di tahun 2022 alhamdulillah kita juga kedatangan ataupun masuk tim baru Mbak Deta. Iya. Dan alhamdulillah di assessment pertama tahun 2022 kita mendapatkan kategori apa Mbak Deta? Sangat baik. wih, Masih nice. dalam bentuk sertifikat Masih pada belum saat sertifikat. itu. Masih dalam bentuk sertifikat. Berarti ini belum penghargaannya nih, Fis. Belum. Kemudian di tahun 2023 atas hasil dari tahun 2002 tersebut Dinas Kesehatan melihat nih potensi PT Jeep untuk mengikuti ke ajang yang lebih tinggi lagi. Akhirnya dari Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengusulkan nih PT Jeep untuk mengikuti atau mengikuti ajang K3 perkantoran Mitra Bakti Husada untuk level nasional. Nasional. Internasional loh.
Hingga akhirnya Oke. assessment dilakukan. Kebetulan sih pada saat dilakukan assessment memang sebenarnya sekalian ya. Jadi memang pada saat itu sebelumnya kita ada kegiatan audit ya Audit dari eksternal juga Oke, kebetulan. audit Oke. eksternal ya. Jadi memang tidak terlalu effortnya tidak terlalu besar ya karena sebelumnya sudah ada audit eksternal dari lembaga sertifikasi audit. Oke. Setelah itu kita lanjut ke Mitra Bakti Husada, akhirnya alhamdulillah berkat rekan-rekan PT PT JIP JIP, ya. atas supportnya, kemudian atas doanya, akhirnya PT JIP mendapatkan penghargaan Mitra Bakti Husada untuk K3 Perkantoran. Ih, keren banget, bangga banget sih jadi insan JIP. Dengar perusahaannya tuh dapat sebuah penghargaan tuh yang prestis banget Betul. dan spill-nya dong Mas, satu-satunya Satu-satunya, benar. BUMD atau BUMN Betul. yang mendapatkan penghargaan ini. Dan jadi FYI juga, kalau tadi udah di-spill sama Mas Tri, udah di-spill sama Hafiz juga. Jadi penghargaan ini tuh kita mewakili DKI Jakarta ya Mbak Dita ya? Cuma kita mewakili DKI Jakarta setelah kita diverifikasi ya oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi kita juga ada saingan juga nih Mas dari perusahaan yang lain dan sama juga dinilai juga oleh Dinkes tersebut dan alhamdulillah saat puncaknya di tanggal 11 tersebut penganugerahan ternyata PT JIP lah yang mewakili Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat BUMD swasta tingkat provinsi. Mas Tri, mungkin buat teman-teman insan JIP di luar sana yang mungkin masih awam terkait K3. Nah, bener nih Mas Dan Tri. tadi juga Mas Tri singgung terkait proses assessment ya, yang telah dilaksanakan sama tim Mitra Bakti Husada ya. Itu tuh kemarin proses assessmentnya penilaian itu apa aja sih, Mas Tri? Dari sisi apa dinilai bahwa PT JIP tuh akhirnya dianugerahi penghargaan tersebut gitu loh? Oke, mungkin kalau rangkaian asesmennya juga cukup panjang ya sebenarnya. Jadi dari tahun ke tahun kan memang kita juga mengikuti ajang tersebut. Hingga akhirnya pada saat kita diusulkan memang oleh Dinas Kesehatan kita dilakukan verifikasi terlebih dahulu nih oleh rekan-rekan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kemudian dari Suku Dinas Jakarta Timur, lalu ada Puskesmas Cakung juga. Kemudian dari hasil verifikasi tersebut memang ada beberapa rekomendasi ataupun masukan yang memang mereka berikan kepada kami hingga akhirnya kita lakukan perbaikan-perbaikan. Setelah kita lakukan perbaikan, kita melakukan semacam penjurian atau assessment dengan tingkat nasional. Tingkat Artinya, nasional. Kita pada saat assessment dengan tingkat nasional kita sudah ada pelibatan dari Kementerian Kesehatan, Iya, betul. kemudian dari praktisi, kemudian dari profesor dari Undip ya. Ya yang pada di saat bidang- itu untuk asesor kami Asesor kita. perwakilan. Jadi tim penilai khusus datang ke JIP menilai semua implementasi K3-nya kita Kan juga Secara di- online pada saat itu. Secara online ya. secara online. online. Cuma pada saat assessment itu walaupun secara online tapi kita diminta untuk memperlihatkan evidence ya. Oh, evidence. Jadi kita ada video conference juga dengan rekan-rekan asesor dan setiap pertanyaan atau bukti yang sudah kita kerjakan mereka pengen lihat seperti apa sih melalui video tersebut. Oke. Nah, Oke, ini oke, menarik oke. nih, Fis. Kalau tadi kan Mas Tri dan juga Mbak Dita udah ngejelasin ada yang namanya object assessment seperti itu kan. Nah, ini boleh cerita sedikit nggak sih apa-apa aja gitu yang dinilai, apakah terkait dengan hal-hal kayak kebersihannya, lingkungannya atau apanya itu bisa di ini nggak di Iya, ketiga tuh meliputi apa aja sih? sih? Mungkin untuk Kemenkes ini ya memang kan ada peraturannya ya di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 48 tahun 2016 tentang syarat kantoran, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di mana untuk aspek penilaiannya kita based on peraturan tersebut ya. Dan untuk aspeknya ini garis besarnya ada 5. Yang pertama ada kebijakan K3. Jadi ini untuk fundamentalnya kita ya dalam menerapkan K3. Lalu yang kedua ada aspek keselamatan kerja. Lalu yang ketiga ada aspek kesehatan kerja. Yang keempat ada lingkungan kerja. Lalu yang kelima nih ada ergonomi. Nah, kenapa disebut ergonomi? Mengingat juga kantoran ini kan didominasi ya oleh kerjaan yang memang postur kerjanya duduk. Nah, ini diperiksa juga apakah memang untuk fasilitasnya mumpuni ya sehingga pekerja dapat bekerja dengan nyaman, sehat. Iya. Seperti itu sih. Jadi mendukung untuk supaya lingkungan kerja kita nyaman dan juga sehat dan betul, selamat lah ya. Betul. Iya. Keren loh, keren banget. Oke. Nah, nanya lagi dong, mungkin ini boleh ke Mas Tri atau ke Mbak Dita juga gitu ya. Oke. Ini kan kalau tadi saya dan juga Hafiz ngedengernya, ini kayaknya kok jelimet banget sih.
penilaiannya karena sampai profesor datang buat kayak begitu. Kira-kira pada saat asesmen atau penjurian ada pengalaman menarik nggak sih? Siapa? Silakan Mas Tri atau Mbak Dieta. Kayaknya dari raut wajahnya Mas Tri ini menunjukkan sesuatu yang unik nih kayaknya. Ini yang harus kita gali, Bis. Spill lah. Menarik nih. Apa nih yang menarik? Iya, yang menarik Jadi apa sebenarnya lebih ke arah ini ya, scheduling ya. Artinya memang pada saat itu jadwalnya dari Kemenkes kan juga cukup padat ya, dan kita juga tidak bisa menyelesaikan jadwal kita hingga akhirnya kita yang menyelesaikan jadwal mereka. Nah, kemudian pada saat itu memang pada saat assessment sendiri ya memang kita juga ada beberapa agenda ini. Jadi Tabrakan ada jadinya. tabrakan, kemudian apa namanya itu iya. kita assessment melalui Zoom sini, kemudian di perangkat device atau perangkat atau device yang lain kita juga ada Zoom dengan Oke. BPUMD, kemudian di sebelah lagi ada meeting juga untuk kick off meeting. Ini jadi semacam apa namanya itu satu Event waktu itu satu event bersamaan jadi ya. tabrakan Apalagi bersamaan kan gitu kita loh. video call ya Pak, Apalagi jadi video saat minta evidence tuh kita harus bisa dari sini ruang A, ruang B, Pindah jadi ke ruang sana. keliling-keliling, ya pindah-pindah. Berarti emang Fis multitasking juga Iya, Mas. multitasking. Itu dari satu waktu ngerjain berbagai macam hal dan agenda yang berbeda-beda itu ya. betul. Iya. Tapi tetap aja dianugerahkan Alhamdulillah. terbaik. Ini Keren banget, yang bangga harus banget kita lah gua tuh. apresiasi. Manajemen dan teman-teman. Ini kan berkat apresiasi juga, berkat apa namanya support juga Support dari ya, dari manajemen, manajemen. kemudian teman-teman yang lain juga. Betul. Alhamdulillah supportnya luar biasa ya. Hingga akhirnya kita PT JIP ya mendapatkan penganugerahan Mitra Bakti Husada tahun 2023. Mungkin Patri, pertanyaan dari gua adalah setelah dianugerahkan penghargaan Mitra Bakti Husada 2023 ini di bidang K3 perkantoran ya. Oke. Apa sih yang harus kita pertahankan supaya implementasi K3 Nah, iya ini benar tuh. tetap menjadi penting gitu loh untuk dilaksanakan, bukan cuma di PT JIP ya, tapi untuk mungkin seluruh kawasan industri di Pulau Gadung ini. Kira-kira ada nggak Mas Ri yang pasti harus dipertahankan sehingga tahun depan pun juga kita masih bisa dianugerahkan kembali atau malah bisa naik tingkat atau level apa gitu? Oke. Jadi memang untuk penilaian K3 ini ya memang alhamdulillah dari Kementerian Kesehatan kita juga sudah mendapatkan apresiasi ya dalam bentuk apa namanya itu penghargaan. Cuma dalam penerapan K3 memang kita yang penting adalah istiqomah Fis. Artinya Iyalah di Benar, segala benar, aspek benar. kehidupan itu mah Artinya harus. memang istiqomah. kita perlu sadari juga bahwasanya adanya K3 di PT JIP ini baru ada di tahun 2019 ya. 2019. Berarti Oke. baru 5 tahun lalu ya? Di 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu. Ya, jadi 2019 baru ada K3, kemudian pada saat awal terbentuknya K3 ataupun terbentuknya PT JIP kan memang kita belum menerapkan sistem K3 ya. Oke. Dan itu menjadi tantangan besar juga buat kita untuk melakukan penerapan K3 di lingkungan perkantoran. Nah, ini memang merubah budaya yang sebelumnya tidak ada menjadi ada kan memang perlu proses, perlu waktu dan perlu ketekunan. Nah, ini mungkin untuk K3 sendiri pun juga sebenarnya tidak bisa dari unit kerja kami sendiri di ASI sendiri, tapi juga perlu juga dorongan ataupun juga support dari unit-unit kerja yang lain. Iya dong. Sehingga kita dalam hal budaya K3 juga memang harus sudah menyeluruh sehingga akhirnya budaya K3 itu sendiri dapat menjadi salah satu hal yang mungkin bisa kita canangkan atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari baik untuk PT JIP sendiri ataupun untuk kita selama kita bersosialisasi atau beraktivitas di luar perkantoran. Seperti itu sih. Iyalah pastinya implementasi memang harus dilakukan tidak hanya di divisi HSE yang membidangi tapi harus diimplementasikan oleh seluruh insan JIP. Betul. Iya. Walaupun juga teman-teman di luar sana juga mesti paham dan mesti mengimplementasikan K3 itu kan tidak hanya sekedar kita mendapatkan anugerah dibilang sangat baik, tapi kan untuk keselamatan diri kita juga kan Iya, pasti betul. dalam bekerja ke lapangan, walaupun even kita duduk di kantor ini Mas, di komputer itu kan juga ada teknik K3-nya kan Det ya? Iya. Nah ini yang kemarin sempat di-share oleh teman-teman HSE ini, Fis. Jadi
ada yang namanya apa stretching. Iya betul. Itu ya boleh diceritain nggak Mbak Deta? Itu kan salah satu program HSE Oh, juga iya, ya. iya. Jadi ini juga masukan juga ya terkait stretching nih, kan kita memang salah satu risiko bahaya ya ketika kita bekerja lama dengan posisi duduk ini kan cenderung pegal-pegal ya. Iya. Memang arahannya adalah setiap 2 jam setelah bekerja ini kita melakukan stretching lah, minimal mungkin ya bisa 2 menit, 3 menit ataupun 5 menit. Nah ini kan kalau ini salah satu bentuk pencegahan sehingga ya tidak kaku lah badan ya, apalagi kita kan harus terus banyak melihat laptop gitu sih. Kita juga untuk stretchingnya ini gunakan notifikasi, jadi ada lagu Ada di lagunya. setiap jam 10 pagi dan setiap jam 2 siang. Jam 2 siang 2 kali sehari Iya, harus betul, stretching. minimal. Kalau lebih boleh. Oke. Iyalah Mas Gal, bayangin aja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Penat begini aja. Ya. Iya. Masih muda udah encok kayak pinggang rasanya. Iya betul. Jangan sampai Kaki itu udah terjadi keram ya, ya, kesemutan ya. Bener. Untung ada teman-teman dari HS ini. Iya, Tapi emang setuju sih Chris, kalau yang tadi dibilang sama Mas Tri gitu kan, HSE ini tidak hanya kita terapkan di kantor ini aja gitu, tapi kayak misalkan di rumah atau segala macam gitu, itu kan juga harus apa ya, mengkatigakan diri sendiri, Yes. betul kan, kayak Betul, begitu iya. kan. Kalau saya sih punya cerita Mas Tri yang sebenarnya ini nggak tahu masuk K3 atau enggak ya. Iya. Saya kan suka masuk ke sawah gitu, kalau misalkan ada ular kayak gitu, pencegahannya Ngapain berarti masuk ke sawah? Enggak, tapi ini kan harus ada K3-nya juga kan, pencegahan Iya, saya pakai. iya, Benar, iya, itu iya. K3 bukan? Iya, Benar, benar. Menggunakan sepatu. Nggak, pertanyaan gue ngapain masuk ke sawah, nyari apaan? Saya kan lagi nyari alam. Oh, gitu nyari kan. alam. kan bisa ya. Alam dicari. Ada Iya. begini-gini. Tiba-tiba ada matuk ya. Iya, ayah oraya kayak gitu kan. Ada Aduh. Oke, aja. K3 deh udah. Ampun, Mas Gal. Mas Tri, mungkin kita berterima kasih juga ke Mas dan teman-teman HSE yang telah membawa PT JIP berhasil dan anugerahi penghargaan ini. Mungkin sedikit spill, Mas Tri, tadi gue juga tanyain harus dipertahankan kan kinerja baik ini atau penganugerahan baik ini kan. Program dari sisi HSE sendiri ke depannya untuk menjaga kita tetap selamat, sehat, dan terkait lingkungan untuk kedepannya di 2024 apa kira-kira Apa aja Mas? tuh, Mas? Oke, jadi memang kalau kita bicara K3 ataupun lingkungan, pastinya kita bicara terkait peraturan ya. Karena di dalam K3 ataupun lingkungan itu ada hal-hal yang memang harus kita penuhi, dan salah satunya itu sudah diatur di dalam peraturan perundangan. Jadi mungkin di 2024 seperti biasa nih, kita akan melakukan beberapa program yang diantaranya kita juga akan melakukan pengecekan secara berkala untuk kondisi lingkungan kerja di PT JIP. Kemudian kita juga akan melakukan kegiatan, mungkin nanti ada MCU, kemudian donor darah, dan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang tentunya yang salah satunya sebagai kewajiban kita untuk kita lakukan, dan salah satunya juga untuk membuat atau menaikkan juga pamor PT JIP dalam hal penerapan K3 ataupun kesehatan dan lingkungan. Iya dong. Itu salah satunya. Dan mungkin seperti apa namanya itu, kemungkinan nanti kita juga sebelum akhir tahun pun juga akan coba lakukan untuk melakukan kegiatan uji emisi ya. Uji emisi kan terkait sekarang lingkungan. lagi Iya. hot-hotnya ya. Iya nih, pencemaran takut kena udara. razia nih Mas. Iya, sekarang kan masuk ini juga ya, Mas. Iya. Bilang misalnya. Iya, dan Kalau lo nggak lolos uji emisi di razia kan ya? kena Ada razia. dendanya juga ya? Iya, dan kemudian kita juga sebenarnya saat ini sudah memiliki yang namanya alat pemantau kualitas udara di lingkungan kantor ini ya. Jadi mungkin nanti sekiranya teman-teman yang akan melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar lapangan bisa cek melalui aplikasi atau melalui tautan yang memang sudah kami sampaikan kemarin. Nah, itu mungkin pencegahannya nanti bisa menggunakan APD ataupun masker yang sesuai supaya apa namanya itu kesehatan teman-teman itu ketika bekerja di luar juga masih bisa kita perhatikan. Iya. Ada pencegahannya lah ya, yang untuk kita sama-sama lakukan ya. Iya. Betul. Oke, ada lagi Mas Gal? Dari Deta mungkin ada Ya, yang mau mungkin, disampaikan? Betul juga, kita tetap based on regulation ya, dan juga kita melihat masukan-masukan teman-teman juga betul. untuk ingin program apa sih. Kita juga ada bulan K3, Mas. Oh iya, Hafiz, bulan Mas. ketiga, Ya, benar. Iya, Iya. Januari Februari ini menjadi puncak, menjadi ajang kami juga ya Iya, untuk iya. memberikan edukasi khususnya terkait K3 kepada teman-teman. Ada lagi nggak nanti penghargaan terkait K3 yang akan coba kita raih kembali? Kemungkinan nanti di tahun 2024 2024 ya. iya, nanti
minimal direksi ya, akan dipanggil Menteri Tenaga Kerja juga Menteri untuk Tenaga Kerja. mendapatkan sertifikasi penerapan SMK 3. Jadi kalau gue boleh Ini ngomong spill-nya ya, mungkin. iya. Tapi Tapi Fis, FYI, kalau ngelihat program-programnya sekeren ini, seistiqomah ini, Seistiqomah. insya Allah 2024 sih bisa lagi nih, Fis. iyalah, pasti harus. Iya kan? Tapi kalau misalkan selain yang si Mitra Bakti Husada ini, ada nggak tingkatan di atasnya lagi? Ya memang Oh iya, mesti mau kita achieve lagi lebih tinggi, ada Satu nggak? level di Apa atas. si Mitra Gitu. Bakti Husada ini memang udah yang paling tertinggi penganugerahannya? Kalau versi Kemenkes memang untuk Mitra Bakti Husada itu tinggi ya, cukup tertinggi. Udah yang tertinggi itu dia. Tertinggi. Cuma nanti kan sebenarnya kan ada beberapa lembaga atau kementerian yang lainnya yang bisa kemungkinan akan memberikan penghargaan atas apresiasi atau Ya, apresiasi yang kita lakukan. Mungkin kalau di Kementerian Tenaga Kerja itu salah satunya penerapan SMK 3 Oke. di lingkungan perkantoran, itu juga kemungkinan di tahun 2024 ya, Dede, ya. 2024. Karena di 2023 kemarin kita sudah dilakukan assessment serta audit, dan alhamdulillah pencapaiannya mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan mendapat anugerah bendera emas ya Emas. dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi Canggih. mungkin Canggih emang nih orang. bener. Canggih nih emang nih. Gokil. Mas Tri, keren. Keren. Ada lagi Mas Gal? Mungkin itu tadi sih untuk para insan JIP di luar sana gitu. Sekali lagi nih, Fis, gue cuma pengen mention bahwa misalkan pentingnya K3 itu memang sepenting itu, teman-teman. Jadi tidak hanya harus kita terapkan di lingkungan perkantoran aja, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Bener gitu ya, Mbak Dita, Ya. Mas Tri ya? Betul. Kayak gitu. Oke, paling itu aja, Fis. Terakhir Ada yang baru ada yang di apa nih? season 2. Kita spill deh. Kalau kemarin di Ya. season pertama kita cuma ngobrol-ngobrol santai, habis itu udah kelar. Kalau sekarang? Tapi sekarang kita bakal ngajak main games. Wah, Oke. main Asik. games. Ini yang ditunggu-tunggu. Iya, nanti ini episode Ada pertama hadiah. season 2 ini Mas Tri dan Mbak Dita adalah korban pertamanya. Akan ada korban berikutnya. Ada ya? korban berikutnya. Narasumber ini juga akan kita tanya-tanyain. oke. Gamesnya gampang Mas Gal, cuman terkait jawab cepat. Nanti kita akan ngasih beberapa pertanyaan. Nanti Mas Tri dan Mbak Dita cepet-cepetan jawab duluan. Tapi memang kalau bisa ini, saya mau izin banget ini jangan nggak bisa jawab. Ini terkait JIP, keterlaluan banget nggak bisa jawab. Sumpah. Ini seputar JIP ya. Gua aduin Pak Seputar Dirut JIP dan ya. lu pada nggak bisa jawab lo. Oke. Lu gampang banget Mas. Bisa. Boleh ya? Roll Kita game-nya coba gimana ya. nih? Boleh. Roll game-nya gimana nih, Mas? Jadi nanti gua atau Mas Glenn nanti akan kasih jawaban, akan kasih pertanyaan. Oke. Nanti dua-duaan aja, siapa langsung jawaban aja, nggak perlu pakai tri atau dead gitu. nggak Langsung perlu. aja ya. Langsung aja. Oke. Siapa yang bisa jawab langsung disebut Siap, aja. siap. Oke? Oke. Siap? Sikat, Fis. Pertanyaan pertama dari gue ya Mas. Oke. Sebutkan kepanjangan dari akhlak BUMN. Nah, Amanah, Dita. kompeten, Ah. harmonis, akhlak amanah, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, kolaboratif. Salah. Urutannya salah. Urutannya Urutannya salah. salah, tapi item-itemnya benar. Itu udah benar. Monggo dikoreksi Silakan. kalau tadi bilang Nah, salah. oke. Kompeten, Oke. harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Iya, canggih, canggih dia nggak salah, urutannya itu salah. Iya, benar, Urutannya benar. salah. Oke, Iya. masih di poin 1, boleh. Sekarang dari gua nih Monggo pertanyaannya. Mas. Oke, ini cepet-cepetan juga. Oke. Tahun berapa? JIP berdiri. 1973. Ya, Ulang lagi deh. ulang. Oke, kalau ulang berarti jangan pertanyaan yang sama. Tanggal berapa JIP berulang tahun? 26 Juni. Oke. Lebih senior. Lu kalah demi bos lu ya. Baik, boleh, oke. Pertanyaan terakhir nih Mas Gal. Iya. Apa nama gedung lokasi kantor PT JIP? Benar, ada yang guna. Ada tahu. Oke, itu dia 3 pertanyaan jawab cepat kita teman-teman Insan Boleh JIP. tepuk tangan Oke, dong siap. buat bintang tamu kita hari ini. Segmen baru di season 2. Setiap narasumber yang akan hadir di podcast ini akan kita ajak untuk jawab pertanyaan cepat dari kita semua. Akan kita challenge ya, Fis. Akan kita challenge. Asal jangan hostnya yang di challenge. Karena kita pasti Kenapa? deg-degan. Tadi kita yang bikin soal, nggak mungkin kita nggak tahu. Nah, selain narasumber, kita Ada juga lagi? mau ngajak teman-teman yang nonton untuk bisa dapetin hadiah dari kita Mas Gal. Oke. Hadiahnya nanti kita bisa akan share di Instagram PT JIP. Tungguin aja. Nanti akan ada kuis yang akan kita sebar di Instagram kita. Yang jawabannya itu ada di podcast ini.
Berarti harus nonton. Harus ya? nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Betul. Karena jawabannya nanti seputar apa yang kita obrolin di podcast ini. Dan- Tungguin ya, apapun nanti yang akan kita posting di Instagram, ditungguin. Hadiahnya sangat-sangat menarik untuk berapa orang, teman-teman? Untuk 3 orang pemenang. 3 orang pemenang. Dia nanti akan kita cari 3 orang Mas Gal yang bisa lihat postingan di Instagram kita, tahu pertanyaannya dan nonton podcast ini untuk cari tahu jawabannya. Setuju. Dan jangan lupa follow PT Jeep Official. Siap. Instagramnya Jeep. Instagramnya Jeep. Iya kan? Buat untuk tahu ada informasi terkait PT Jeep. Yes. Gitu. Oke, thank you Mas Tri. Oke, Thank you banget Mas Tri, Mbak Deta. Thank you Mbak Deta. Thank you Mas Gal. Hari ini Sama-sama, Mas juga asik banget ngobrol dan juga selamat sekali lagi untuk teman-teman HSE yang telah membawa nama PT Jeep berkibar tinggi di Kementerian Kesehatan untuk penganugerahan Mitra Bakti Husada 2023. Sekali lagi thank you. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan Mas Tri mungkin? Udah cukup. Cukup Mbak Deta? Mbak Deta? Sudah. Sudah cukup Iya. ya. Oke teman-teman, gua Hafiz pamit undur diri dan juga partner gua. Gali Giraldi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.